Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi kelas 10, menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Pada bab menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina, saya bagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan ke-1 yaitu tentang pengertian pergaulan bebas dan zina, kategori zina, hukum bagi pezina dan bagi yang menuduh seseorang berzina. Pembahasan kedua, dalil larangan melakukan zina, dampak negatif perilaku zina, cara menghindari pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinaan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Banyaknya kasus hamil di luar nikah dan kekerasan seksual terjadi karena lemahnya iman. Untuk itu, di sini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah proses interaksi seseorang dengan orang lain atau kelompok lain yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Contoh, minum minuman keras atau beralkohol, pacaran, seks bebas, memakai narkoba, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian zina. Kata zina berasal dari kata zana yasni yang artinya hubungan layaknya suami istri antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Begitu juga persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki ataupun sesama perempuan disebut perbuatan zina. Perbuatan tersebut disingkat dengan istilah LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Zina bukan hanya di saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi segala aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina. Contohnya, 1. Melakukan pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak terikat oleh aturan norma dan agama. 2. Mendekati tempat yang dapat merangsang nafsu syahwat. 3. Melihat aurat atau menghayalkannya. 4. Melihat film atau tayangan media yang mengundang syahwat. 5. Membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu birahi. Hukum zina. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa hukum zina adalah haram. Bahkan, zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang menyatakan bahwa perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Kategori zina. Perbuatan zina dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu 1.
Zina muhson yaitu pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhson adalah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal dunia. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. 2. Zina ghairu muhson yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumannya adalah didera atau dicambuk sebanyak 100 kali tanpa belas kasihan dan diasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka sekarang selama 1 tahun. Penjelasan mengenai hukuman pelaku zina ghairu muhson terdapat di dalam Quran Surat An-Nur ayat 2. Syarat-syarat terlaksananya hukuman bagi pezina antara lain: 1. Tidak terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. 2. Harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. 3. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat. Syaratnya yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. 4. Andaikan seseorang dari keempat saksi menyatakan kesaksian yang berbeda dengan kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surat An-Nur ayat 4. Demikian pembahasan ke-1 pada bab menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.